Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Widianingrum dengan NIM 444324000. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang materi lamun. Sebelumnya, apakah kalian ada yang mengetahui apa itu lamun? Silakan ke video selanjutnya. Sebelumnya ini tugas saya, tugas presentasi lamun dengan materi pembahasan yang saya bahas, yaitu pendahuluan, evolusi lamun, struktur morfologi, habitat dan sebarannya, lalu jenis-jenis lamun, fungsi ekologis, manfaat ekonomi, ancaman, lalu dampak kerusakan, strategis konservasi, lalu ada contoh program konservasi, peran masyarakat, serta kesimpulan dari materi yang saya bahas. Sebelumnya di sini pendahuluan. Lamun sendiri itu tumbuhan berbunga yang hidupnya penuh terendam di lingkungan laut dangkal. Berbeda dengan alga laut, lamun memiliki struktur tubuh sejati seperti akar, batang atas, bawah, daun, bahkan bunga yang memungkinkan mereka berkembang biak secara seksual dan vegetatif di bawah air. Lamun biasanya ditemukan di perairan tropis, teman-teman, dan subtropis dengan dasar berpasir atau berlumpur pada kedalaman sekitar 1-30 meter. Mereka membentuk padang lamun yang luas dan menjadi habitat penting bagi banyak organisme laut seperti ikan, penyu, dugong, mikroorganisme lainnya. Lalu di sini ada evolusi lamun. Evolusi lamun di sini, lamun berevolusi dari tumbuhan darat kurang lebih 100 juta tahun lalu. Beradaptasi kembali ke laut, toleran tinggi, salinitasnya tinggi, reproduksi dalam air. Untuk struktur morfologi lamun di sini itu terdiri dari akar, teman-teman. Akar di sini itu menambat dan menyerap nutrisi. Di sini dia menambat. Lalu ada rizom. Rizom di sini itu menyebar horizontal untuk perbanyakan gitu. Dan untuk daun sendiri itu memanjang seperti pita tempat fotosintesis. Lalu di sini ada bunga kecil menyerbukan oleh arus laut gitu. Lalu ada habitat dan sebarannya. Kondisi lamun di Indonesia ini sangat luas, teman-teman. Bisa ditemukan di laut tropis dan subtropis. Yang kedua itu Indonesia memiliki keanekaragaman lamun tertinggi. Besarnya itu 12 jenis gitu ya. Sering tumbuh bersama mangrove dan terumbu karang. Untuk sebarannya itu masih banyak banget di Indonesia, teman-teman. Lalu untuk jenis-jenis lamun sendiri itu yang pertama ada Enhalus acrodis, yang kedua ada Sringdonium isotypherium, lalu yang ketiga ada Thalassia hemprisi, yang keempat itu ada Cimodesia rotundata, yang kelima itu ada Haloduca universalis. Lalu di sini ada fungsi ekologisnya. Fungsi ekologis di sini itu memiliki produksi primer yang tinggi, dasar rantaian makanan. Lalu di sini tuh lamun itu habitatnya bagi ikan penyu dan dugong gitu. Lalu menstabilkan sedimen dan menjaga kejernihan air. Lalu menyimpan karbon, blue carbon, menyaring air. Lalu di sini ada ancamannya, teman-teman, nih seperti kerusakan mungkin ya yang kita lihat di gambar ini. Itu ada pencemaran limbah dan plastik. Lalu ada kerusakan fisiknya itu kayak mungkin di sini itu ada jangkar alat beratnya itu ya. Lalu di sini ada alih fungsi lahan, reklamasi, terus perubahan iklim atau eutrofikasi. Lalu ada dampak kerusakan lainnya itu ada kehilangan habitat penting. Lalu ada erosi pantai meningkat, penurunan kualitas air dan hasil tangkapan. Itu mungkin dari nelayannya itu dengan adanya dampak kerusakan bagi si
si Lamun ini kurangnya tangkapan gitu loh, terus hilangnya fungsi penyerapan karbon. Lalu di sini ada strategi konservasi. Strategi di sini itu mencakup banyak. Yang saya ambil di sini tuh cukup beberapa aja, ada 5. Yang pertama itu ada restorasi atau replanting. Ya, yang kedua itu ada pemetaan atau monitoring. Yang ketiga itu ada pendidikan masyarakat. Yang keempat itu ada zona konservasi laut, dan yang kelima itu ada penegakan hukum. Lalu di sini ada contoh program konservasi. Contoh di sini itu lokasi yang pertama. Lokasi di sini itu Lamun itu mungkin di Raja Empat mungkin ya. Wakatobi, Bali, Karimun Jawa gitu. Terus untuk metodenya itu penanaman bibit, transplantasi rimpang. Lalu ada hasil di sini itu meningkatkan tutupan lamun dan spesies kunci. Lalu di sini tuh ada studi kasus globalnya teman-teman yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada di Australia. Itu terjadinya proteksi padang lamun untuk dugong. Lalu ada Filipina di sini tuh pengelolaan bersama masyarakat lokal. Lalu ada Mediterania, itu proteksi Posidonia oceanica. Terus peran masyarakat dan generasi muda di sini tuh apa? Jadi peran masyarakat dan generasi muda di sini itu tidak membuang sampah ke laut yang pertama. Karena apa? Bakal mengakibatkan kerusakan bagi ekosistem di laut, teman-teman. Yang kedua itu ada edukasi dan kampanye lingkungannya. Terus yang ketiga menjadi relawan konservasi. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir itu mendorong kebijakan ilmiah, teman-teman. Lanjut. Di sini itu kesimpulannya, menurut saya sendiri pribadi, Lamun sendiri ini ekosistem laut dangkal, ya, yang umumnya itu penting, namun sering diabaikan. Kenapa sih penting tapi sering diabaikan? Ia berperan sebagai produsen utama habitat biota, penyimpanan karbon dan pelindung pantai, ancaman pencemaran, lalu kerusakan fisik, dan perubahan iklim membuat konservasi lamun menjadi sangat penting bagi kita semua. Pelestarian lamun membutuhkan peran bersama, contohnya bagi pemerintah, ilmuwan, masyarakat, dan generasi muda, teman-teman. Jadi sebaiknya kita lebih menjaga dan menghindari apa yang membuat kerusakan lamun tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.